Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia, orang yang kamu pikirkan, masih mengingat kamu atau masih ingat sama kamu, dan apakah ada keinginan dia untuk kembali. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah ditinggalkan atau pernah pergi lah ya. Jadi kita akan lihat prediksinya, apakah dia tuh masih ingat sama kamu, dan apakah keinginan untuk kembali itu masih ada atau malah sebaliknya. Oke, jika readingan ini lewat beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi kali ini tema kita tentang apakah dia, orang yang kamu pikirkan, masih ingat sama kamu, dan apakah ada keinginan untuk kembali. Di sini kalau ingat, aku rasa sangat ya, bahkan dia masih sering memata-matai kamu, dia masih sering memantau kamu, dia masih sering stalking kamu. Jadi kalau dia ingat, itu masih sangat ingat. Apalagi dia itu dulu kemarin melakukan atau meninggalkan sisa-sisa sebuah kesalahan ke kamu. Jadi kalau dia tidak ingat sama kamu, aku rasa bohong ya. Memang dia di sini menghancurkan kamu, dia menipu kamu, dia menghina kamu, atau mungkin dia pergi dari kehidupan kamu. Dan sebenarnya dia ngerasa di posisi yang tindakan itu tuh sebenarnya dia melakukan hal yang salah gitu. Bahkan di sini walaupun saat ini dia sudah memiliki orang baru pun, dia sudah ngejalani hubungan sama orang baru pun, energi yang tidak bisa lepas pikirannya dari kamu itu masih kencang. Jadi kalau kamu bertanya apakah dia masih ingat sama kamu, dia sangat ingat. Karena terlalu banyak kesan baik dan kesan buruk yang kamu berikan saat kalian menjalani hubungan. Jadi penyesalan itu memang datangnya di akhir ya, ketika kita mengambil keputusan, ketika kita memutuskan hubungan seperti dia. Dia tidak mempertahankan hubungan, dia menipu kamu habis-habisan, dia sering membohongi kamu, dia sering tidak menghargai kamu gitu. Jadi kayak kamu tuh di titik yang benar-benar tidak pernah dihargai lagi sama dia. Tapi bukan berarti kelakuan buruk yang pernah dilakukan sama kamu tidak pernah dia ingat. Bahkan saat ini momen yang paling ingat ya, momen yang paling dia ingat saat sama kamu itu momen ketika kamu tuh menjadi sosok yang terbaik. Bahkan saat ini kamu masih yang terbaik untuk dia gitu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa readingan ini untuk kamu sudah mulai bangkit, tapi kita tidak bisa munafik ya, rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa keterlukaan kamu tuh mungkin begitu banyak gitu, makanya kamu sampai sebegitunya gitu. Tapi di sini walaupun dia sudah memiliki pasangan, dia tidak merasa cocok sama pasangan ini gitu. Karena dia ngerasa yang paling cocok itu sama kamu. Dia ngerasa kolaborasi sama kamu tuh cocok. Dia ngerasa sama kamu tuh mampu berhasil membuat dia tuh ngerasa nyaman di dalam hubungan gitu. Gitu. Ya sebenarnya keinginan kembali itu masih ada ya, tapi memang kecil banget kemungkinan dari dianya. Keinginan kembali itu kecil banget gitu. Nah, kenapa aku bilang kecil? Karena di posisi mungkin entah kamu sudah memiliki pasangan, entah dia yang sudah memiliki pasangan, atau mungkin kalau dia masih jomblo, masih sendiri, dia ngelihat kamu tuh sudah di titik yang move on tanpa dia. Dia ngelihat kamu tuh udah bahagia karena dia selalu memantau kamu, stalking kamu, mungkin dia pakai akun fake,
mungkin pakai akun-akun temennya gitu, karena memang dia masih sering memantau kamu. Jadi aktivitas kamu, apapun tentang kamu, kalau kamu masih berteman di dia di Instagram atau di TikTok atau mungkin di WhatsApp, dia itu masih diam-diam memantau kamu dan pengen tahu updatean terbaru tentang kamu. Jadi kalau kamu memposting tentang sebuah kebahagiaan, tentang move onnya kamu, dia semakin terluka gitu. Jadi kemungkinan ingin kembali itu kecil, karena dia ngerasa itu tadi, kembali lagi sama yang dia lakuin sama kamu ya, perbuatan dia ke kamu yang membuat dia tuh ngerasa dia nggak bisa untuk balik sama kamu. Jadi kecil kemungkinan. Jadi kalau untuk memikirkan benar-benar besar ya, dia masih memikirkan kamu, bahkan ketika dia ingin memikirkan kamu tuh ada seperti semangat gitu. Kenapa gitu? Karena kamu tuh sosok orang yang membuat dia tuh ngerasa kamu orang yang ramah gitu, kamu memiliki pesona, atau mungkin entah kamu tampan atau cantik yang membuat dia tuh sulit juga untuk ngelupain kamu gitu. Dan kamu memiliki seperti apa sih, cara kamu mencintai seseorang atau dia itu dengan tulus gitu. Nah, dan dia tidak dapatkan dari siapapun di sini, makanya dia masih sering mengingat kamu. Ya mungkin dia memang bukan yang terbaik untuk kamu ya, dia memang bukan pilihan semesta yang terbaik untuk kamu. Jadi perpisahan kamu ini memang sudah jalannya, sudah takdirnya, sudah memang digariskan, memang kamu nggak bisa bersatu sama dia. Cuma apa sih, kayak mungkin ini jadikan kamu sebagai pelajaran lah gitu ya. Kalau kamu ingin mencintai seseorang perfect atau mungkin benar-benar full untuk seseorang, jangan pernah mengorbankan diri kamu sampai kamu nggak tahu caranya untuk membahagiakan diri kamu gitu ya. Terus di sini dia mencoba untuk mengatasi beban ya, beban apa? Beban dirinya yang saat ini, tentang rindunya dia, tentang kangennya, karena itu tuh kangen, rindu, pikiran dia ke kamu tuh menjadikan dia tuh sebagai beban gitu. Nah, kayak dia ngerasa terbebani banget gitu. Nah, tapi dia masih percaya sama dirinya gitu, dia percaya bahwa kamu tuh sama merasakan hal yang sama sama dia, kamu masih memikirkan dia dan kamu juga masih mencintai dia gitu. Bahkan di sini dia tuh kayak berharap lah ya, masih ada hubungan baik, komunikasi baik antara kamu dan dia, walaupun memang kalian gak bisa untuk sama-sama ke depannya ya. Jadi peluang untuk sama-sama kecil banget kemungkinan, memang ada, karena masih ada rasa cinta dari dia ke kamu, dia masih memiliki harapan untuk bisa memperbaiki hubungan sama kamu, dia masih yakin bahwa hubungan ini masih bisa diperbaiki, dia berhayal ada prospek cerah di masa depan ketika dia sama kamu, tapi pergerakan memang tidak ada gitu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang belum move on lah ya, ada beberapa yang belum move on, ada juga mungkin yang beberapa sudah move on. Yang kamu yang belum move on, gak perlu menunggu sesuatu yang udah toxic gitu, lanjutkan kehidupan kamu, tatalah dengan baik, karena kebahagiaan kamu tuh banyak gitu. Dan kamu harus bisa membahagiakan diri kamu, karena ketika kamu menjalin hubungan sama dia, kamu gak tahu caranya untuk membahagiakan diri kamu. Dan buat kamu yang saat ini mungkin sudah move on dari orang yang mungkin masih kamu pikirkan gitu ya, kamu masih memikirkan mungkin terlalu banyak kesakit hatian yang kamu rasakan dari dia, kekecewaan, jadi sehingga pikiran itu tuh pada kayak sakit hati gitu. Nah, kayak kamu ngerasa apa sih salahnya kamu gitu, nah sampai dia berbuat seperti itu gitu, sampai dia nyakiti, sampai dia meninggalkan, karena ada seperti itu pemikiran. Cuma kamu harus perlu ingat gitu, dia meninggalkan kamu bukan karena tidak cinta. Jadi kalau dia masih memikirkan kamu, ya tentu ya, karena memang rasa itu masih ada. Dia meninggalkan kamu karena egois, dan dia itu bukan tidak ingin tahu tentang kamu, bahkan dia masih stalking sama kamu, dia masih ingin tahu tentang kamu. Dan dia bukan tidak ingin kembali, tetapi memang pergerakan untuk kembali, untuk memulai hubungan, untuk baik lagi, atau mungkin ngedapetin cinta kamu kembali itu dari dianya yang belum ingin ada pergerakan. Kenapa? Mungkin perlakuan yang dia lakukan sama kamu sih yang membuat dia tuh tidak mau bergerak untuk saat ini. Ya, kita doakan saja yang baik-baik, mudah-mudahan kamu yang ditinggali, kamu yang disakiti, kamu yang pernah dikecewakan bisa mendapatkan kebahagiaan kamu yang kamu cari selama ini. Entah itu kamu mendapatkan pasangan baru, atau mungkin kamu bahagia dengan diri kamu sendiri ya. Aku doakan yang baik-baik. Intinya di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kalau sudah ada usaha dan doa, pasti semuanya terjadi. Mungkin waktunya cukup lama, tapi ada juga beberapa yang waktunya cepat ya. Tetap berpikir positif dari setiap semua yang terjadi di dalam kehidupan kamu ya, karena pasti ada sisi positifnya dari segala kejadian. Oke.
Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Ada 5 zodiak yang cenderung ya di pembacaan kita kali ini. Di sini ada Aquarius, Pisces, Capricorn, Aries, dan yang terakhir Leo. Aku ulangi 5 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Aquarius, Pisces, Capricorn, terus Aries, dan yang terakhir di sini zodiaknya Leo ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.